Karena si nenek mengucapkan, kamu jangan lagi coba-coba untuk mendekati rumah itu. Hari ini aku bisa menolongmu, hari ini kamu bisa ditemukan. Tapi kalau suatu hari nanti kamu mengulangi hal yang sama, aku tidak akan bisa menjamin bisa membantumu dan bisa menemukanmu lagi. Bisa jadi nanti kamu tidak akan ditemukan dan tidak akan bisa melihat kedua orang tuamu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi bersama aku Atika. Dan aku mau ucapin terima kasih untuk kalian yang udah mengklik dan mau menonton video ini. Oke guys, di video kali ini aku mau membawakan satu kisah horor yang dialami sama teman aku. Kejadian horor ini dialami sama teman aku itu sekitar usia dia 13 tahun. Ya, bisa dinamakan masih anak-anak ya guys, yang dimana taunya main dan nggak bisa dikasih tahu sama orang tua. Kalaupun udah dikasih tahu ya dilanggar tipis-tipis lah ya kan. Tanpa harus berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya guys. Nah, jadi kejadian horor yang dialami sama temen aku, sebut aja Riana ini guys, saat dia lagi bermain petak umpet guys. Saat itu Riana seperti anak pada umumnya main, tidak mau kalah dari teman yang lain, berupaya sebisa mungkin agar nggak cepet ditemuin sama teman-teman yang lain sampai dia melupakan kalau dia akan mengalami kejadian horor di sini guys. Nah, jadi waktu Riana bermain itu ya guys ya, dia ini kebagian untuk sembunyi guys. Nah, karena Riana ini orangnya emang gak mau kalah dari teman-teman yang lain, jadi dia putuskan untuk masuk ke salah satu rumah yang udah lama kosong. Dan itu dia udah tahu loh guys kalau rumah itu tuh udah lama kosong, tapi dia tetap beranikan diri untuk masuk ke dalam rumah itu agar gak ditemuin sama teman-temannya. Karena rumahnya ini 2 lantai ya guys, jadi pas waktu pertama masuk itu Riana yang pastinya masuk dari lantai bawah, dan di situ penampakan rumahnya itu kotor guys, banyak banget sampah itu kata Riana ya. Karena nggak memungkinkan dia untuk sembunyi di situ, jadi dia putuskan untuk naik ke atas. Ternyata pas sampai di atas guys, keadaannya itu berbeda sama yang di bawah, dimana di bawah itu banyak sampah tapi di atas ini bersih ya guys. Nah, waktu Riana menaiki lantai di atas, dia itu kan keponya tingkat dewa ya guys. Jadi dia cobalah untuk menelusuri rumah itu sambil dibuka-bukanya lah ya kan kamar. Dan kebetulan kamar di situ tuh ada 3 kamar guys. Nah, dia buka kamar 1 nggak ada apa-apa. Dia buka kamar 2 itu nggak ketemu apa-apa. Dan beda dengan kamar yang ketiga guys. Di kamar yang ketiga itu, di situ Riana melihat ada seorang nenek-nenek yang berbaring di atas kasur sambil menghadap ke dinding guys. Jadi Riana nggak nampak nih mukanya kayak gimana ya kan. Nah, melihat seorang nenek-nenek tadi, Riana ini dengan rasa keponya yang amat sangat tingkat dewa kataku tadi ya kan, dipanggilnya lah nenek itu tadi sambil bilang kayak gini. Karena kejadian ini di daerah Palembang, jadi aku mau masukin sedikit bahasa Palembang ya guys. Dia bilang kayak gini nih, Nek, kok nenek tidur dewean? Nenek tidak takut di sini kan sepi nek. Nek, kayak gitu dipanggilnya nenek itu. Nah, mendengar panggilan Riana ini, nenek tadi tuh nggak lantas menoleh guys ke arah si Riana. Nah, melihat nenek yang nggak ada respon, Riana itu memutuskan untuk mendekati dan menepuk-nepuk badan nenek tadi. Setelah ditepuk, nenek itu langsung berbalik dan mengatakan kepada Riana, ngapo kau banguni aku? Ngapo kau ganggu aku? Ada perlu apa kau sama aku? Kayak itu guys, nenek itu bilang. Nah, mendengar pertanyaan dari si nenek tadi, Riana lantas menjawab, ndak apa-apa nek, aku numpang singitan nih di rumah nenek. Aku mau sembunyi nih dari kawan-kawan aku nek, aku lagi main tekupan. Nah, kalau di Palembang itu bahasa main peta umpet tuh tekupan ya guys. Mendengar Riana yang bilang kayak gitu ke nenek, nenek tadi langsung senyum dan bilang, iya nggak apa-apa, tapi kamu mau nggak temenin nenek di sini sampai anak nenek kaget balik. Nah, Riana yang polos lantas menjawab, iya nek, ndak apa-apa, aku galak nek. Setelah mendengar jawaban dari Riana yang mengatakan bahwa dia itu mau guys ya, si nenek tadi langsung tersenyum dan langsung bangkit. Di situ Riana udah mikir nih, kok nenek ini nampak sakit, tapi setelah aku jawab iya, dia kok
kayak orang sehat ya. Tapi Riana yang masih anak-anak ini berpikiran bahwa oh ya udah mungkin nenek ini terlalu senang kali akhirnya ada yang mau nemenin dia nih nunggu anaknya. Setelah nenek itu bangun, nenek itu langsung menuju ke arah belakang guys. Di situ Riana ngikutin nih nenek-nenek tadi mau kemana ya kan. Ternyata dia ke belakang guys, ke arah dapur. Di situ Riana juga melihat bahwa nenek itu tadi masak sesuatu guys. Dia masak mie untuk si Riana. Di dalam rumah tadi Riana lagi bercakap-cakap sama nenek ya guys. Berbeda hal dengan di luar. Di luar hari udah makin gelap dan teman-teman Riana tadi memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Tapi sebelum mereka memutuskan untuk pulang guys, mereka nih ngeliat nih, kok Riana nggak ada ya? Nah, jadi mereka memutuskan untuk mencari Riana terlebih dahulu sebelum lanjut pulang ke rumah. Setelah dicari-cari, dipanggil-panggil, si Riana ini juga nggak kunjung keluar guys. Bagaimana mau bisa keluar? Orang dia aja di dalam lagi ngobrol sama entah siapa itu. Melihat Riana yang dipanggil-panggil nggak kunjung juga datang, mereka berpikiran, oh mungkin Riana ini udah pulang karena aku kelamaan nih nemuin dia waktu sembunyi, kayak gitu ya kan. Tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya Riana itu belum pulang ke rumah guys. Di rumah, mamanya Riana yang mengetahui bahwa Riana ini belum juga pulang dari bermain ya jelas cemas ya kan. Jadi mama Riana ini memutuskan untuk mendatangi rumah-rumah temannya Riana untuk menanyakan keberadaan Riana ini ada di mana. Tapi bukan jawaban yang didapat guys. Berharap anaknya ini ada di salah satu rumah teman-temannya, ternyata Riana nggak ada guys di sana. Riana nggak ada di rumah teman-temannya guys. Jelas makin khawatir lagi kan mamanya Riana. Jadi mama Riana memutuskan untuk langsung segera datang ke rumah Pak RT untuk meminta bantuan menemani dia dan suaminya mencari anaknya. Sesampainya di rumah Pak RT, ibunya Riana ini langsung menceritakan hal yang terjadi kepada Riana sesuai dengan apa yang disampaikan sama teman-temannya tadi ke Pak RT. Dan mendengar itu Pak RT langsung cepat-cepat nih ke musola membuat pengumuman untuk seluruh warga yang tinggal di kampung itu untuk membantu mencari Riana. Pencarian Riana memakan waktu 2 jam guys. Yang tadinya mencari sekitar jam tujuan, akhirnya jam 9 itu Riana juga belum ditemukan. Sampai pada akhirnya ada nih salah seorang nenek yang sepuh yang tinggal di daerah itu. Dia mencari mamaknya Riana ya kan. Dia langsung menanyakan ke mamak Riana, anak siapa yang hilang? Mamak Riana langsung jawab, anak aku nek, anak aku yang hilang, dengan gaya paniknya itu ya kan. Lantas nenek ini menjawab dengan ekspresi yang datar kalau menurut Mama Riana ya kan. Dia langsung bilang kayak gini, anak kau tuh udah hilang di culik uang, anak kau tuh juga udah hilang nyampak di sungai itu, tidak, anak kau tuh lagi disingiti. Mendengar pernyataan nenek yang bilang kalau anaknya itu lagi disembunyiin guys, Ibu Riana nih tambahlah panik ya kan. Melihat kepanikan Ibu Riana, nenek langsung bilang ke seluruh warga, kalian cepat pulang, bawa kuali, bawa tampa. Nah, tampa itu apa guys? Tampa itu untuk menampi beras ya guys, yang biasa kita pakai tuh, nah zaman dulu untuk nampi. Dan untungnya ada nih warga yang punya tampa pada zaman itu. Memang sebagian warga masih sering menampi beras ya kan guys. Setelah mereka kumpul kembali di tempat Riana menghilang itu guys, mereka langsung disuruh nenek menepuk-nepuk si kuali dan tampa itu sambil memanggil dan menyebut nama Riana. Dicari-cari, akhirnya tepat di jam 12 malam ada salah satu tetangga yang menemani orang tua Riana mencari keberadaan Riana itu melihat nih ada cahaya lampu yang berasal dari rumah kosong itu. Nah, si warga yang melihat itu agak bingung nih guys. Kan soalnya rumah itu udah lama nggak ada penghuninya, kok ya bisa ada lampu ya kan di rumah itu. Siapa nih yang lagi ada di rumah itu? Melihat cahaya tadi, si warga ini berinisiatif mengajak salah satu temennya untuk menemani dia mencari Riana di rumah kosong itu ya guys. Setelah mengumpulkan beberapa keberanian, si bapak-bapak tadi akhirnya membuka nih pintu rumah kosong tersebut. Dan kalian pasti udah tahu seperti yang di penglihatan Riana bahwa di lantai bawah itu
kotor dan banyak sampahnya guys. Tapi bapak-bapak ini nggak berputus asa, mereka berinisiatif juga langsung naik ke lantai 2. Dan berbeda hal yang dilihat Riana sama bapak-bapak tadi. Kalau Riana melihat rumah itu di lantai 2-nya bersih, tapi bapak-bapak itu melihat di lantai 2 itu berantakan dan kotor banget guys. Nah, akhirnya bapak-bapak itu tadi membuka layakan pintu kamar 1, pintu kamar 2 yang memang keadaannya tuh kotor. Jadi bapak-bapak yang satu melihat keadaan rumah yang seperti itu, bilang nih ke temennya, "Dak mungkin lah Riana nih ada di rumah ini. Kau jingok lah rumah ini kotor, serem. Mana lah mungkin budak kecil berani datang ke sini kau nih." Dijawab sama bapak-bapak yang awal ngelihat cahaya tadi ya guys. Dak apa-apa lah kita coba cari di sini. Mana tahu Riana tuh ada di sini. Coba kita jingok di kamar sikoknya. Tepat pas waktu bapak itu ngeliat ke kamar yang nomor 3 guys, betul Riana itu ada di situ dengan keadaan lagi tidur dan di mulutnya itu banyak nian tanah guys. Di samping Riana juga ditemukan adanya piring yang berisi tanah sama cacing-cacing kecil itu guys. Tanpa berpikir panjang, si bapak-bapak 2 ini langsung membopong Riana untuk dibawa segera menemui orang tua dan si nenek yang ada di bawah tadi guys. Setelah memberikan Riana kepada orang tuanya dan menceritakan bagaimana kondisi mereka bertemu dengan Riana di rumah itu guys, lantas nenek itu langsung menjawab dan mengatakan hal ini kepada Mama Riana. "Besok bawa anakmu ke rumahku biar aku yang obati anak kau." Akhirnya Riana dibawa pulang guys dan dimandikan. Di situ posisi Riana dimandikan ini dalam keadaan masih matanya mejem ya guys. Nah, kebesokan harinya si mama inget nih kalau Riana harus dibawa ke rumah dia. Di sini Riana udah bangun juga guys, tapi dalam keadaan yang linglung kayak orang bego. Dan dia itu sering berucap kayak gini, "Aku mau balik, aku nak balik, aku nak balik," kayak itu nah. Dan melihat itu Mama Riana jadi sedih ya kan guys. Tanpa berlama-lama lagi, Riana dibawa ke rumah nenek itu dan diobati. Di sini nggak disebutkan dengan jelas bagaimana prosesi pengobatan Riana yang dialami di rumah nenek tadi guys. Yang jelas Riana itu diobati. Setelah diobati selama 3 hari, Riana itu udah mulai bisa ditanya-tanya guys. Dan saat ditanyai, Riana ini menjelaskan nih guys, apa aja nih kejadian yang terjadi di rumah tersebut kepada si nenek dan ke si mama, ya kan. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Riana, si nenek mengucapkan, "Kamu jangan lagi coba-coba untuk mendekati rumah itu. Hari ini aku bisa menolongmu, hari ini kamu bisa ditemukan, tapi kalau suatu hari nanti kamu mengulangi hal yang sama, aku tidak akan bisa menjamin bisa membantumu dan bisa menemukanmu lagi. Bisa jadi nanti kamu tidak akan ditemukan dan tidak akan bisa melihat kedua orang tuamu lagi." Di situ mendengar ucapan nenek tadi, Riana ya masih dalam keadaan bingung ya guys. Riana cuman, "Iya nek, iya, iya." Nah, itu respon dari Riana. Dan alhamdulillahnya setelah pengobatan selama 1 bulan, akhirnya Riana bisa kembali ceria seperti biasa guys. Dan dia juga bisa main lagi bersama teman-temannya. Tapi untuk permainan peta umpet, Riana nggak mau lagi diajak sama teman-temannya untuk main peta umpet. Karena dia udah trauma banget dengan permainan peta umpet tadi guys. Dan dia juga takut hal yang sama akan terulang lagi entah di rumah itu atau di tempat lainnya guys. Menurut kalian gimana nih video aku yang membahas tentang Riana ini? Semoga kalian suka dengan video yang aku bagikan dan semoga kalian itu terhibur dengan video yang aku bagikan. Untuk kalian yang udah menonton, aku ucapkan terima kasih. Dan pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian Riana ini adalah jangan asal masuk ke tempat yang kalian gak tahu asal usulnya ya guys. Nanti aku akan upload video horor selanjutnya dan kita akan ketemu lagi di sana. Aku ucapkan sekali lagi terima kasih untuk kalian yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.